Baik, bertemu lagi di mata kuliah manajemen perubahan. Kali ini kita akan membahas mengenai teori perubahan korporat. Kalau kita bicara tentang teori perubahan, atau kaitannya dengan manajemen perubahan yang perkembangannya cepat, ya namanya saja perubahan. Jadi dia memang teori-teorinya ini bisa dikatakan berkembang dengan cepat. Ada beberapa teori. Pada bab ini kita akan membahas 8 teori ya. 8 teori besar mengenai manajemen perubahan. Kita akan membahasnya satu-satu di bab 4 ini. Ini ada 8 teori mode perubahan dan akan kita bahas satu-satu di bab keempat. Yang pertama mengenai teori force field dari Kurt Lewin. Teori force field dari Kurt Lewin. Jadi Kurt Lewin ini dia adalah bapak manajemen perubahan. Dan dianggap orang pertama yang melakukan studi tentang manajemen perubahan secara ilmiah. Selain sering disebut sebagai model force field, konsep dari Kurt Lewin ini sering juga diklasifikasikan sebagai power based model karena mengedepankan kekuatan-kekuatan penekanan. Perubahan menurut dia ini perubahan muncul karena tekanan terhadap organisasi, individu dan kelompok. Jadi ia memfokuskan pada pertanyaan mengapa individu, kelompok atau organisasi itu bisa berubah. Nah, dari sana ia tahu bagaimana perubahan dapat dikelola dan menghasilkan sesuatu. Nah, sehingga ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan itu ada di gambarnya, kekuatan tekanan akan berhadapan dengan keengganan atau resisten untuk berubah. Nah, perubahan itu sendiri dapat terjadi dengan memperkuat driving force untuk nantinya melemahkan ya, resistant to change ya. Nah, langkah-langkahnya itu kalau nanti kita lihat di ini dia langkah-langkah untuk mengelola perubahan. Bisa kita lihat dia dari unfreezing, kemudian ini movement ini changing-nya ya, changing, kemudian rephrasing. Jadi tahap unfreezing itu yaitu proses penyadaran tentang perlunya kebutuhan untuk berubah. Bahwa memang seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa memang kita tuh punya kebutuhan untuk berubah. Jadi kalau di gambar ini ada status quo, ternyata kita nggak bisa. Status quo itu susah sekali untuk terjadi. Status quo itu adalah keadaan tetap. Jadi dalam satu organisasi status quo itu akan sangat susah, bahkan mungkin tidak ada. Jadi kita harus meyakini bahwa atau menyadari bahwa perlunya kebutuhan untuk berubah. Nah, kalau tidak berubah ya seperti di bab awal kita tahu bahwa kalau tidak berubah apa yang akan terjadi terhadap suatu organisasi, suatu individu maupun perusahaan atau kelompok. Nah, kemudian yang kedua, changing itu langkah berupa tindakan, baik memperkuat driving force maupun memperlemah resistance. Sedangkan langkah yang ketiga, rephrasing, yaitu membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru. Keseimbangan yang baru
new dynamic equilibrium. Nah, kemudian ada teori motivasi dari Beckett dan Harris. Jadi Beckett dan Harris ini di tahun 87 dia merumuskan teori motivasi untuk berubah. Jadi mereka menyimpulkan perubahan itu akan terjadi kalau ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya ini ada 4. Yang pertama, manfaat biaya. Jadi manfaat yang diperoleh itu lebih besar daripada biaya perubahan. Yalah, kalau biayanya lebih besar tentu perusahaannya bisa merugi ya. Kemudian yang kedua, ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang. Dan yang ketiga, persepsi hari esok. Manusia dalam suatu organisasi melihat hari esok yang dipersepsikan lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cara yang praktis. Jadi ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi saat ini. Nah, jadi kalau kita rumuskan secara matematika sederhana, maksudnya ini A, B, dan C itu lebih besar daripada D. A itu apa? A itu adalah ketidakpuasan. B itu adalah persepsi hari esok. Sedangkan C itu ada cara yang praktis. Dia harus lebih besar daripada D. D apa? D adalah biaya untuk melakukan perubahan itu sendiri. Nah, jadi logika ini menunjukkan apa? Pentingnya efisiensi tentu dalam perubahan, efisiensi biaya ya, karena D tadi dia katakan adalah biaya. Jadi efisiensi biaya dalam perubahan agar manfaat yang diperoleh itu cukup untuk memotivasi perubahan serta upaya-upaya untuk mendiskreditkan keadaan sekarang sebagai keadaan yang buruk, sehingga kita merasa perlu untuk berubah, untuk bergerak, untuk menuju hal yang lebih baik. Nah, namun kalau tidak ada jalan yang praktis, maka kita akan gagal menyelesaikan perubahan dan efeknya itu akan menekan, karena orang-orang itu sudah sangat berharap akan datangnya hari esok yang lebih baik. Baik, kita lanjutkan teori perubahan manajerial dari Beer et al. Ya, berbeda dengan para interventionis yang mengembangkan teori dengan pendekatan eksperimental. Jadi pada teori ini dikembangkan managerial school of thought ya. Jadi Beer et al tahun 90 ini lewat studinya dia menemukan pentingnya melibatkan sedemikian banyak orang dalam perubahan. Jadi itulah tugas utama dari GM, General Manager, yang intinya bagaimana memperoleh support, konsensus dan komitmen. Nah, dalam hal managerial school of thought ini peneliti juga menggunakan body of knowledge dari ilmu-ilmu lain, khususnya psikologi dan sosiologi. Nah, itulah sebabnya teori ini dia mengadopsi pentingnya upaya mengurangi stres dalam perubahan dan desain pekerjaan yang lebih memuaskan. Nah, menurut teori ini untuk menghasilkan perubahan secara manajerial perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan visi serta strategi untuk mengelola dan menghasilkan daya saing yang positif. Kemudian mengupayakan konsensus terhadap visi baru sehingga yang pertama kita harus memobilisasi dulu ya, ini nanti saya perbaiki, mobilisasi energi pada stakeholder untuk mendukung perubahan. Dan berikutnya mengupayakan konsensus terhadap visi baru agar dapat diterima sebagai kebenaran dan dikerjakan tanpa pertentangan. Dan memperluas revitalisasi seluruh departemen organisasi dan tidak boleh mengesankan proyek ini sebagai pesanan dari atas, namun tetap menjaga konsistensi pada tingkat organisasi.
mengakomodasi perubahan melalui kebijakan strategi yang diformalisasikan, struktur, sistem, dan sebagainya. Kemudian memonitor kegiatan serta selalu memberikan respon terhadap umpan balik dan masalah yang direncanakan akan muncul. Memantau atau memonitor. Nah, beberapa studi pada model ini menunjukkan bahwa model ini sebenarnya sangat pragmatis dan logis. Namun dalam prakteknya lebih banyak pendekatan yang cenderung otoriter daripada partisipatif. Nah, akibatnya karyawan merasa berjalan dalam kegelapan. Jadi dalam transformasi nilai seperti budaya korporat itu pendekatannya cenderung formal dan hierarkis. Ini dapat membahayakan kelangsungan dalam memukul balik perubahan. Itu dia bahas juga di bab ke-12. Kita lanjutkan ke teori organization development. Nah, dalam teori organization development dalam perubahan organisasi, teorinya cukup banyak dipakai oleh para konsultan dan akademis. Ini teori yang cenderung interventionis ya. Ini dalam hal ini pendekatan organization development yang menyentuh dua kategori yang saling berinteraksi, yaitu di sini ada teknologi dan manusia. Kalau kita lihat nih dari gambarnya mengenai pendekatan organization development dalam manajemen perubahan. Nah, manusia itu adalah komponen yang melakukan proses organisasi seperti misalnya komunikasi, kemudian ada pengambilan keputusan, kemudian ada pemecahan masalah. Nah, sedangkan teknologi sendiri itu memenuhi struktur-struktur organisasi seperti misalnya job design, task method, dan desain organisasi. Nah, kalau kita lihat di bagian atau gambar ini ada manusia pada A, kemudian teknologi pada B. Nah, ketika A ke B, tentu dia dalam rangka proses pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi dia melakukan pendekatan manusia proses. Jadi ada proses organisasi. Kemudian teknologi itu tujuannya adalah untuk penyelesaian tugas. Melakukan pendekatan techno-structure ya. Jadi di antaranya itu ada di antara AB dan tujuannya tadi itu adalah ada proses organisasi dan structure organisasi. Nah, interaksi teknologi dengan manusia ini sebenarnya sudah lama dirasakan dan sangat berpengaruh terhadap proses penuaan suatu organisasi. Kalau masih ingat revolusi industri, perusahaan-perusahaan yang berbasis kerajinan tangan tuh mengalami penuaan begitu cepat. Kenapa ya? Karena memang pada waktu revolusi industri, kalau masih ingat pelajaran PO, perilaku organisasi, yang mengatakan bahwa ketika revolusi industri ditemukan mesin uap, mulai terjadi perkembangan mesin-mesin yang dipakai oleh perusahaan, sehingga banyak tenaga manusia dan tenaga hewan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia dan hewan tuh mulai digantikan oleh tenaga mesin. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara tentang perubahan teknologi tentu ya bisa berdampak positif dan negatif, tapi pada waktu revolusi industri itu terjadi perubahan besar-besaran dan pada waktu itu PDB-nya juga naik. Nah, ini yang terjadi. Jadi pada waktu revolusi industri terjadi, perusahaan yang berbasis kerajinan tangan atau craft itu mengalami penuaan begitu cepat. Jadi revolusi industri itu ketika diterapkan pada awal abad ke-19 itu juga berpengaruh terhadap sumber daya manusia yang terutama perempuan dan anak-anak yang dikeluarkan dari dunia kerja dengan adanya konsep upah minimum.
Nah, belakangan gelombang besar teknologi informasi, komputerisasi, dan teknologi transformasi ini juga mengubah peta persaingan. Muncul produk-produk dan pesaing baru yang semula tidak diperkirakan. Jadi mungkin kalau kalian lihat kayak sekarang ini sudah bukan lagi jadi unicorn ya, sudah jadi dekakon ya dia. Perusahaan misalnya seperti Gojek, kemudian apa namanya Maxim ya, sekarang ada yang baru lagi, kemudian ada apa satu lagi Grab ya. Nah, ini sebenarnya perusahaan yang mungkin sebelumnya tidak pernah dibayangkan, tapi ada yang seperti ini. Bahkan sekarang ada ruang guru ya, ruang guru yang menyajikan les online yang berbasis teknologi tentunya. Nah, ini tidak pernah diperkirakan mungkin sebelumnya oleh industri pada saat itu. Nah, revolusi ini terus berpengaruh pada suplai sumber daya manusia yang datang dari berbagai sudut, dari berbagai lini, dan mewarnai perusahaan-perusahaan domestik tentunya. Nah, menurut teori ini sendiri, ini intervensi pada kedua kategori ini menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia dan penyelesaian tugas. Jadi interaksi ini mengikuti yang saya sampaikan tadi di awal, ada technostructure untuk yang teknologi ke penyelesaian tugas, serta ada manusia proses pada A ke pemenuhan kebutuhan manusia ya. A tadi adalah manusia ya. Nah, melalui teori ini ada tadi technostructure memberikan dampak yang lebih jelas dibandingkan dengan manusia proses yang lebih abstrak. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi atas metode untuk yang teknologi, job design, dan desain organisasi. Sedangkan untuk manusia itu lebih kepada komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Baik, kita lanjutkan teori perubahan alfa, beta, dan gamma. Nah, ini merupakan lanjutan atau perkembangan dari teori organization development tadi. Nah, salah satu bentuk intervensi yang dilakukan di organization development tadi itu adalah team building. Yang tujuannya adalah untuk merekatkan nilai-nilai organisasi, khususnya trust dan komitmen. Nanti akan dibahas di bab 12 ya. Nah, mereka melakukan pengukuran, jadi ada sebelum dan sesudah treatment, sama kayak kalau jualan online itu kan ada before dan after ya, before dan after untuk satu treatment, yaitu aktivitas team building pada satu kelompok yang akan diubah sikap-sikapnya. Nah, perubahan alfa itu adalah perubahan kepercayaan atau trust yang terjadi antara suatu dimensi waktu yang stabil sebelum dan setelah team building dilakukan. Nah, tetapi ini tadi sudah saya bahas, perubahan alfa itu adalah perubahan kepercayaan atau trust yang terjadi antara suatu dimensi waktu yang stabil sebelum dan setelah team building dilakukan. Nah, tetapi dalam studi ternyata ditemukan tidak semua treatment itu menghasilkan perubahan sikap terhadap kelompok. Bahkan banyak treatment yang berdampak negatif. Oke, kemudian ada perubahan beta. Jadi perubahan beta ini adalah perubahan yang terjadi dalam cara menilai trust-nya, nilai kepercayaannya. Nah, perubahan berikutnya ini disebut dengan perubahan gamma, yaitu perubahan yang terjadi karena manusia atau kelompok yang melihat adanya faktor atau variabel lain yang lebih penting dari sekedar yang diteliti saja. Jadi mereka ingin melihat trust. Jadi trust itu bukanlah variabel yang penting bagi
pelaksanaan team building. Jadi di perubahan gamma ini perubahan yang terjadi karena mereka atau kelompok tadi melihat variabel yang lain ya, yang lebih penting dari sekedar hanya diteliti saja. Teori kontingensi ya, kita lanjutkan teori kontingensi dalam manajemen perubahan. Keberhasilan ini merupakan tingkat keberhasilan pengambilan keputusan ini sangat ditentukan oleh sejumlah gaya yang dianut dalam mengelola perubahan itu sendiri, gaya atau style yang diadopsinya. Nah, teori ini berpendapat bahwa tingkat keberhasilan pengambilan keputusan itu ditentukan oleh sejumlah gayanya tadi. Nah, gaya atau cara ya. Nah, gaya atau cara yang dimaksud ini lebih menyangkut pada proses pengambilan keputusan dan implementasinya. Nanti kita lihat di bagan atau gambarnya ya. Jadi ada gaya kepemimpinan atau autokratik dan partisipatif. Nah, dalam gaya kepemimpinan partisipatif ini eksekutif melibatkan bawahan dalam berbagai hal, misalnya dalam pengumpulan data, mendiagnosis masalah, mencapai tujuan dan lain-lain. Nah, sebaliknya dalam kepemimpinan lainnya, kepemimpinan autokratik, ini dia lebih otoriter. Kita bisa melakukan banyak hal sendirian dan membiarkan karyawan atau bawahan berada dalam ketidakpastian. Nah, kita lihat di gambarnya. Ini yang di bawah adalah perilaku yang nampak kayak ini pimpinan yang otoriter, dan di sebelahnya adalah pimpinan yang partisipatif. Kita bisa lihat kalau di pimpinan otoriter ini lebih besar di kontrol manajerial ya, sedangkan di partisipatif ini lebih kepada kebebasan bawahan. Misalnya di otoriter nih bawahannya pemimpin membuat keputusan dan mengumumkannya, sedangkan di partisipatif ini pemimpin mengizinkan bawahan untuk melakukan fungsi dalam batas yang telah dirumuskan oleh atasan. Nah, tingkat keberhasilan masing-masing gaya kepemimpinan ini berkaitan dengan yang pertama, seberapa penting komitmen karyawan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, apakah karyawan mau terlibat dalam tujuan perubahan? Kemudian, apakah manajer memiliki informasi yang cukup? Kemudian, apakah karyawan punya kompetensi yang cukup untuk mengambil keputusan? Nah, kemudian jika manajer membuat keputusan, apakah karyawan mau mengikutinya? Dan yang terakhir, berapa banyak waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan? Nah, dengan demikian, teori ini tidak selalu komitmen dan partisipatif. Jadi, dia tidak selalu komitmen dan partisipasi bawahan, tidak memerlukan itu. Nah, semua ini memerlukan analisis dan diagnosis mengenai kesiapan kedua belah pihak, yaitu atasan dan bawahan, baik sikap mental, motivasi maupun kompetensinya, seperti pertanyaan yang sudah dibahas di atas. Apakah punya komitmen, apakah punya kompetensi, apakah punya motivasi maupun kesiapan dirinya di dalam perubahan ini tadi. Nih, berikutnya teori kerjasama. Dalam teori kerjasama, perubahan biasanya tidak bisa berjalan tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Jadi kalau cuma satu orang berubah dalam satu organisasi tentu akan lebih susah. Maka dari itu dia harus ada proses atau proses kerjasama.
Nah, teori kerjasama ini menjelaskan mengapa manusia mau bekerja sama dan bagaimana caranya untuk bisa bekerja sama. Ini ada penjelasan mengapa harus bekerja sama. Yang pertama, motivasi memperoleh reward dan khawatir mendapat hukuman. Artinya, ada reward dan punishment. Ketika kita baik, kita tentunya akan mendapatkan reward. Sedangkan sebaliknya, ketika buruk, maka akan mendapatkan punishment. Misalnya berharap akan memperoleh imbalan keuangan, kepuasan kerja, pekerjaan yang menyenangkan, atau sebaliknya. Kemudian berikutnya motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan, atau perusahaan. Nah, berikutnya motivasi moral. Nah, karena dengan bekerja sama tentu dapat diterima secara moral. Coba kalau misalnya ada gotong royong, ada satu orang yang tidak gotong royong, tentu akan merasa tidak enak dan lainnya. Kemudian motivasi menjalankan keahlian. Motivasi karena sesuai dengan sikap hidup serta motivasi kepatuhan pada kekuasaan. Ini adalah teori kerjasama. Berikutnya teori-teori untuk mengatasi resistensi dalam perubahan. Kotter dan Schlesinger ini tahun 79 mengenalkan 6 strategi mengatasi resistensi. Yang pertama, komunikasi, partisipasi, fasilitas, negosiasi, manipulasi, dan secara paksa. Oke, kita masuk ke ini ada komunikasi. Ya, komunikasi itu ada informasi tentang perubahan, alasan logis atau rasional, kemudian edukasi manfaat, dan perdebatan. Komunikasi. Jadi di dalam komunikasi itu ada memberikan informasi ya tentunya tentang perubahan itu sendiri, kemudian kenapa harus berubah, kemudian manfaatnya, kemudian ada yang namanya perdebatan. Yang berikutnya ada partisipasi. Ini ada 6 ya. Partisipasi, libatkan kelompok yang merasa dirugikan, partisipasikan dalam pengambilan keputusan, serta peroleh komitmen dari kelompok yang lebih luas. Berikutnya fasilitas, ya, mengeksplor area-area yang resisten, bujuk untuk bergabung, fasilitas perubahan sikap dan perilaku. Berikutnya negosiasi, itu baik secara formal maupun informal. Kemudian gunakan arbitrase. Arbitrase ini adalah orang pihak ketiga ya, bukan negosiator, dia arbitrase. Dia biasanya orang yang netral yang berada di tengah kedua belah pihak yang nantinya akan bernegosiasi ya. Dan manipulasi, gunakan kekuasaan untuk manipulasi kepatuhan. Kemudian kombinasikan ancaman dengan imbalan. Nah, yang berikutnya paksaan. Jadi paksa secara eksplisit maupun implisit. Ancam akan mencabut imbalan, beri surat teguran untuk menghentikan kontrak dan lain-lain ya. Nah, ini gambarnya ya, gambar untuk perubahan mengatasi resistensi tadi. Nah, resistensi sendiri pada dasarnya perlu dilakukan untuk memperoleh kepatuhan. Namun, dalam memperoleh kepatuhan tersebut ada alasan-alasan yang berbeda. Misalnya manusia atau kelompok itu sesungguhnya dapat dimanipulasi untuk menumbuhkan kepatuhan. Ada faktor-faktor, ini faktor-faktor yang bisa membuat seseorang dapat dimanipulasi. Yang pertama, adanya prakondisi yang sudah ditanamkan atau disosialisasikan pada kelompok yang akan diubah untuk menerima norma-norma otoritas, dan bila mematuhinya akan diberikan imbalan atau hukuman. Kemudian ada persepsi yang kuat terhadap figur otoritasnya. Berikutnya ada faktor pengikat atau setuju untuk berpartisipasi. Oke, kita lanjut ke model accounting. Turn around dari Harlan ya.
Nah, teori ini sebenarnya banyak dipakai pada ahli keuangan. Untuk diubah semua corporate itu harus memenuhi syarat. Dukungan stakeholder, masih ada core business yang mampu mendatangkan cash flow, time management yang solid, dan sumber-sumber pembiayaan. Ini kemarin berarti dia masih di titik A ya, belum di titik B. Kemudian perubahan atau turnaround ini dilakukan oleh perusahaan yang sedang mengalami kerugian berkepanjangan atau salah urus, didahului dengan analisis laporan keuangan. Kemudian turnaround dilakukan jika nilai perusahaan lebih besar dari nilai likuiditasnya. Nah, 3 kelompok strategi perubahan yang menurut kondisi yang berbeda-beda pada perusahaan yang sedang menurun, misalnya transformasi corporate, turnaround, dan manajemen krisis. Nah, strategic turnaround dan operation turnaround ini sebenarnya kita sudah bahas di bab kemarin ya, sedikit sudah disinggung di bab yang kemarin. Nih kalau kita lihat gambarnya ini ada titik break even point. Tentunya ini adalah pada saat kita masih berusaha untuk melakukan untuk mencapai titik puncaknya ya. Ketika kita mampu melewati break even point, tentu ada area yang namanya area laba ya. Nah, perubahan ini disebut dengan perubahan turnaround atau putar haluan ya. Putar haluan dilakukan oleh perusahaan yang mengalami penurunan akibat kerugian selama beberapa kali. Kalau kita lihat nih dari titik impas atau break even point, ini dengan membandingkan total harga dengan total pendapatan pada jumlah produksi tertentu. Dengan ini jadi perusahaan tentu bisa beroperasi normal kalau ia mampu menjual di atas titik impas atau titik break even tadi ya. Sedangkan di sekitar titik impas ini perlu dilakukan langkah-langkah efisiensi. Kalau perusahaan sudah berproduksi pada titik jauh lebih baik, soalnya ketika dia pada titik awal ya, titik awal ini di sini, titik awal atau di range pertama, ini mutlak bisa dilakukan langkah-langkah penghapusan atau pengurangan atau penjualan aset sehingga beban biaya tetapnya itu bisa berkurang. Kemudian pada titik berikutnya, pada titik pertengahan atau titik B, kalau di ini sudah peningkatan pendapatan ya. Kemudian pada titik C atau titik break evennya itu sudah terjadi efisiensi biaya. Dan pada titik D di area laba ini tentu sudah terjadi operasi normalnya karena sudah pada area laba. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.